Hai, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Yance kali ke-60. Hari ini saya akan melakukan uji kasus one sample yaitu dari dosen saya. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan aplikasi SPS yaitu aplikasi yang untuk menganalisis data, dan pada saat ini saya akan langsung ke aplikasi SPS yang ada pada laptop saya. Oke, pada tampilan dasar aplikasi SPS pada dasarnya itu terdiri atas data view dan variable view. Di sini fungsinya untuk variable view digunakan untuk memasukkan data seperti pada nama kita masukkan nama data apa, karena di sini sesuai dengan tabel saya yaitu nama siswa yang melakukan responsi dan nama-nama siswa yang sebelum dan sesudah melakukan responsi. Pada type, pada nama saya ubah menjadi string, dan sedangkan widthnya saya biarin jadi 8, desimalnya saya ubah jadi 0, sedangkan pada sebelum dan sudah desimalnya saya biarkan menjadi 2. Untuk label saya tetap beri nama sebelum dan sesudah. Pada first known, missing known, columns 8, alignment left, right, sedangkan measure ada nominal, scale. Oke, saya kembali pada data view. Data view di sini yaitu di mana kita memasukkan data. Pada nama ada nama siswa dari Sarah sampai Rosak, yaitu berjumlah 30 siswa, sedangkan sesudah responsif jumlah nilai yang diperoleh yaitu dari 71 sampai 85. Sebelum dan sesudah responsif dari 89 sampai 75, atau sebaliknya dari 75 sampai 89 nilai. Oke, di sini untuk menganalisis data saya ke analyze, ke conference mean, ke one sample text sesuai dengan pertanyaan yang menyatakan kita harus menggunakan one sample text. Kita klik. Sedangkan di sini oke, dari tabel one sample kita harus ubah ke test variabel pada sebelum dan sesudah. Pada option, pada confidence interval persentasenya kita biarkan dari 75. Secara include case analysis by analysis kita continue. Kita tes value-nya kita biarkan 0, kita klik OK. Dan untuk hasil SPS akan keluar hasil output seperti ini, di mana sesudah dan sebelum dilakukan responsi. Oke, pada uji one sample t-test pada SPS kita harus mengetahui konsep dasarnya seperti apa, yaitu konsep dasar uji one sample t-test adalah untuk yang pertama, uji one sample t-test disebut juga dengan uji T1 sampel. Kedua, tujuan uji one sample t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti sesudah dan sebelum responsi. Yang ketiga, uji one sample test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal.
Oke, analisis data akan bertampilan dengan menggunakan SPS. Yang pertama bagian A yaitu melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata responsif siswa yang aktif atau berdistribusi normal tidak sebagai syarat uji tes sampel. Melakukan uji sampel tes, tahapan analisis, input, analisis, dan output. Hasil outputnya seperti ini. Oke, dari 30 jumlah siswa yang melakukan responsi sebelum, untuk miannya berjumlah 6.837 dibandingkan dengan sesudah melakukan responsi bertambah menjadi 81,5110. Sedangkan untuk standar deviation sebelum melakukan responsi berkisar pada 4,03046 dibandingkan dengan sesudah melakukan responsif bertambah menjadi 4,61590. Sedangkan untuk standar error mean sebelum melakukan responsi berada pada nilai 0,73586 dibandingkan dengan sesudah melakukan responsi berada pada nilai 0,84276. Sedangkan untuk sampel one sample test TTS yang ini sebelum melakukan responsi untuk nilai T berada pada nilai 100,133, sedangkan untuk DF-nya berjumlah 29, untuk signifikan to tail-nya 0,00, sedangkan mean difference-nya berada pada nilai 73,86 sekian, sedangkan untuk persentase intervalnya pada lowers berada pada nilai 72,17, sedangkan upper 75,18. Setelah dibandingkan dengan sesudah melakukan responsing terhadap 30 siswa, untuk nilai T-nya berada pada nilai 96,72, sedangkan DF-nya tetap sama yaitu 29, sedangkan untuk signifikan to tail-nya berada pada 0,005, mean difference-nya berada pada nilai 81,51, untuk lower-nya berada pada 79,78, sedangkan upper-nya bertambah menjadi 83,23 sekian. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh responsif terhadap 30 siswa sesudah melakukan sebelum dan sesudah melakukan responsif. Untuk dasar keputusan uji one sample test, dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample test dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu membandingkan nilai signifikan dengan 0,05 yaitu two tail atau one tail. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang ketiga, melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Karena kurvanya saya belum ada. Jadi di sini dari hasil dasar keputusan berdasarkan nilai signifikan atau signifikansi. Jika nilai signifikan to tail lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Kebetulan di sini untuk nilai signifikan to tail-nya berada pada 0,00